wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'un wa la tattabi'us subula. Hendaklah kita ini jangan sekali-kali yang sudah dimuliakan oleh Allah SWT ini Allah jadikan dari tanah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah, usikum wa iyya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di majelis Al-Quran, majelis yang kita akan tadarus Al-Quran juga tadabbur insyaallah. Semoga dengan tadabbur ayat-ayat Al-Quran ini kita senantiasa diberi tambahan iman dan takwa kepada Allah SWT. Dalam kesempatan yang lalu kita telah bahas tentang keadaan orang-orang ahli surga dan orang-orang ahli neraka. Di mana ashabul jannah yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Ai ma'wan wa manzilan. Di orang-orang ahli surga mereka mempunyai tempat tinggal yang tentu lebih baik daripada orang-orang ahli neraka. Kemarin telah kita bahas bahwasanya kalau ahli surga semakin naik semakin bagus. Semakin VIP terus. Jadi ada yang surga biasa, tengahan, sampai ada yang tingkat tinggi. Surga paling tinggi apa? Surga Firdaus. Jadi nanti surga itu seperti kubah begini. Ini kubah ya, Anda tahu kubah ya. Tengahnya itu a'laha, ausatuha wa a'laha. Karena surga Firdaus itu ausat itu apa? Tengahnya. Wa a'laha, dan paling tinggi. Dan penduduk surga rumahnya enggak ada yang membelakangi temannya. Semuanya berhadapan-hadapan. Seperti kubah ini. Ya, paham ya? Nah, di sini ada
sebuah ya. Wa hadatsa Sufyan ibn Mahris annahu qala yuja'u yaumil qiyamati bi rajulaini. Nanti pada hari kiamat itu ada dua orang didatangkan. Ahaduma kana malikan fid dunya ila humra wal bayad wa yuhasabu. Dua orang, yang seorang adalah seorang raja di raja, menguasai kulit merah dan kulit putih. Kira-kira raja di atau presiden di. Kulit merah itu mana? Tahu kulit merah? Kulit merah itu Indian, yang ada di Amerika Serikat dulu. Ya, mereka sekarang banyak yang tersisih. Ya, Indian, Dayak. Dayak itu sebenarnya merah putih-putihan itu. Ya, juga ada kulit putih. Kalau kulit putih mana? Eropa. Ya, kira-kira dia itu menguasai Amerika dan Eropa. Ya, siapa itu? Pokoknya orang itu. Malik, raja atau presiden. Maka dihitung, wa yuhasabu, dihitung amalnya. Fa idza abdun lam ya'mal khairan. Ternyata dia itu enggak punya catatan amal kebaikan sedikit pun, walaupun raja di raja. Kenapa? Ya kafir, enggak ada catatannya. Ya tercatat ya, enggak diterima amalnya. Lam ya'mal khairan fayumar bihi ilan nar. Maka diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Masuk neraka. Ya, masuk neraka. Wal akhar, ada yang lagi, satunya lagi, kana sahibu kisain fid dunya. Ya ini hanya orang yang melarat. Ya, pakaiannya compang-camping di dunia. Jadi ya hanya satu baju aja dipakai ngalor itu lihat sih. Dulu itu zaman Rasulullah begitu. Ada orang yang kemarin pernah kita sebutkan, ada kadang orang sama istrinya itu hanya punya satu baju. Siapa? Yang didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah, akhirnya jadi kaya karena punya kambing banyak. Awalnya dia hanya punya satu baju. Siapa namanya? Siapa? Ya ingat? Nanti dilari. Ya. Ini kalau habis sholat langsung lari. Karena apa? Takut istrinya enggak segera sholat. Ternyata bajunya cuma satu. Ya. Nah, sehingga nanti kalau sholat gantian sama istrinya, masya Allah. Nah, satunya lagi ini ternyata apa? Orang yang nggak punya tadi, ya, maka dihisab juga. Mana tadi? Tuh, ini. Yuja'u ini. Saya begitu betulnya yuhasabu fayaqul ya Rabb ma ataitani min syai'in fatuhasibni bihi. Ya, karena dia enggak punya apa-apa. Mau dihisab apanya? Oh, kalau orang kaya itu hisabnya lama. Jangan dia punya mobil, "Woi, mobilmu kayak apa?" takoni. Punya sawah, sawahmu kayak apa? takoni. Bajunya banyak sampai dibuang-buang di tempat jemuran. Itu siapa yang bajunya nggak diambil itu? Tanya semua, baju buat apa? Buat menceng atau buat ibadah? Terus semua tanya. Nah, orang ini sawah nggak punya, mobil apalagi, ya, rumah yang seadanya. Maka dia juga menanyakan, ya Allah, saya ini sudah kayak gini, saya mau dihisab tak? Atau dihisab apa nih?
Fayaqul sadaqa abdi. Nah, iya bener hambaku ini. Fa arsilu fayumar bihi ila jannah. Maka bawa dia ke surga. Nah, karena tidak bisa dihisap orang miskin yang cepat masuk surga. Makanya yang jadi miskin jangan merendah hati, jangan mengeluh. Hisapnya akan cepat, masuk surganya juga cepat. Nek sabar. Kalau nggak sabar, wah ya bahaya juga. Baik. Tumma yutrokani, masya Allah. Kemudian orang ini ya, yang masuk neraka, sudah masuk neraka tadi, seorang raja tadi, kaya raya. Yang ini miskin, melarat temenan, masuk surga. Beberapa saat dibiarkan, ya masuklah mereka. Masya Allah. Tumma yutasoi benar, maka ahli neraka ini dipanggil. Fa idza huwa mithlu humamah as-sauda. Wah, tahu-tahu dia keluar wajahnya itu kayak wong metu dongo. Bahasa ini kayak silite dandang. Kosong. Soale mlebu neraka, kosong, wireng, pekat. Mana? Fayuqalu lahu kaifa wajadta? Maka ditanya, "Ya apa? Awakmu nek neraka ya apa?" Fayaqul syarru makilin. Maka dia ngomong, "Waduh wis, kau no enak blas. Syar." Ya, syar iku apa? Kau enak blas. Padahal dia dulu ahli orang kaya, ahli dunia. Ya. Penguasa dunia. Wa yuqalu lahu ud tsumma yud'a sahibul jannah. Dia bilang, balik ono rasano neraka ngono. Wa yuqalu tsumma yud'a ila sahibil jannah. Lalu yang sahibul jannah tadi dipanggil. Fa idza huwa mithul qamar lailatul badri. Tahu-tahu wajahnya seperti qamar. Qamar apa? Ah, kok begitu loh. Mendung itu bagi beberapa hari ini. Ya. Ini termasuk Lailatul Qadar ya. 13, 14, 15 atau 14, 15, 16 ini underser. Nah, wajahnya itu begitu. Maka anak-anak jamaah sekalian yang punya wajah buruk gak glowing gak glowing, jangan risau. Ya, itu kalau ketemu saudara kita dari Afrika itu wis ketok mutip-mutip motone tok ambek nek guyu mringis ketok untune. Wajah iki tapi besok di surga Allah tidak melihat waktu di dunia. Yang putih-putih seperti boleh-boleh itu, kalau nggak iman kafir diwali oleh Allah seperti para ini orang Afrika. Sementara saudara-saudara kita orang-orang Afrika yang beriman maka akan glowing, keluar seperti bulan purnama. Fayaqulu lahu kaifa wajadta? Ditanyakan kepada dia, gimana rasanya di surga? Rabbi khairu makilin. Tuhanku, tempat yang sangat enak tok wis. Ka ono kaenake. Ya. Makanan tersedia, minuman tersedia, pakaian tersedia, apalagi tempat tinggal tersedia. Maksudnya tersedia dengan VIP, termasuk kendaraan, termasuk bojone. Punya
bojo-bojo apa? Mutahhara, bojo sing perawan terus. Nah, iki. Nah, wis sampai kono ae aja kakek. Nah, sekarang kita akan masuk ayat 25. Ya ini. Nah, iqamah kan di dalam ayat apa ini? Surat apa? Al-Furqan ini sebutkan dulu tentang orang ahli neraka, lalu orang ahli surga. Nah, sekarang kejadian kiamatnya. Nah, mundur istilahnya. Ya. Anu nih ya apa? Sekarang kiamatnya ya apa? Yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nazzilal malaikatu tanzila. Ya. Yauma tashaqqaqus sama'. Dan ingatlah hari ketika langit tasyaqqaq, pecah langit. Langit pecah bil ghamami, mengeluarkan ghamam, kabut-kabut putih. Ghamam itu kayak awan-awan putih itu. Nah, ini kan putih ya. Nah, itu. Tapi langitnya pecah. Jedian. Wa nuzzilal malaikatu tanzila. Maka para malaikat turunkan. Nah, jadi malaikat itu ada yang hidup di langit pertama. Ya, maka di sini nanti mana? Disebutkan bahwasanya langit itu yang pertama, langit dunia ini pecah. Nah, itu hari ketika apa? Dikumpulkannya di manusia di mahsyar. Dikumpulkan, maka malaikat juga kumpul di mahsyar nanti. Jadi alam semacam ini dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Siapa aja yang kumpul? Seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang bernyawa. Ya. Manusia, jin di mahsyar itu. Ayam, kambing, binatang semua kumpul. Seluruh makhluk hidup kumpul. Ya. Termasuk yang pemangsa, buas-buas itu kumpul semua. Karena akan ditegakkan apa? Keadilan. Termasuk masih bodoh, peduse kambinge ono sing kereng ya, wedhus. Nyerutukan. Biyen nyerutukan jane mati, nanti ditegakkan keadilan. Manusia, jin, binatang semuanya ada kumpul. Pecah langit, malaikat juga kumpul. Nah, inilah yang namanya nanti disebutkan hari berkumpulnya antara malaikat dengan manusia. Nah, kemarin kan orang-orang kafir minta bisa melihat malaikat, minta agar Nabi ini disertai malaikat yang mereka bisa melihat, bahkan nantang sampai melihat Robnya. Hari itu dikumpulkan seluruh makhluk. Maka langit yang pertama ini pecah das. Berapa banyak? Melebihi banyaknya manusia, jin dan binatang. Wake miliaran, mungkin puluhan miliar. Misalkan sekarang orang dari zaman Nabi Adam sampai orang terakhir nanti sekian miliar. Maka kelipatannya, turun binatangnya melebihi manusia, binatang, jin, malaikat, ngelumpuh, ngiteri apa wong-wong iki. Baru malaikat langit pertama. Nah, ini disebutkan kan
seluruh langit ini pecah. Mulai nanti langit kedua pecah lebih banyak lagi daripada makhluk malaikat yang pertama, langit pertama dan orang-orang yang di bumi, makhluk di bumi ini. Kan memang lebih besar. Kemudian langit ketiga begitu juga pecah, malaikatnya seluruhnya turun, melebihi yang malaikat kedua, tikelnya tadi berlipat-lipat ganda, sampai nanti malaikat yang ada di langit berapa? Terakhir 7. Langit ke-7 jas pecah, turun juga para malaikat yang di langit ke-7 itu, melebihi semua makhluk yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak malaikat. Makanya Rasulullah melihat malaikat itu apa? Di langit 7 itu ada namanya apa? Baitul Makmur. Apa itu? Baitul Makmur. Ka'bahnya langit. Nah, itu malaikat selesai 7 kali putaran, keluar, ganti lagi, dan itu nggak ada yang balik terus sampai kiamat nanti. Ya. Ganti, baru lagi, baru lagi. Wah, berapa miliar? Banyak. Kumpul apa ini? Maksa. Ya. Kumpul semua di situ, ditegakkanlah apa namanya? Al-Qadha, apa? Peradilan yang mana apa? Ahkamul hakimin. Allah Maha Adil. Ya, kalau sekarang peradilan kadang bisa dibeli. Ya. Kadang bisa dibeli. Nanti bisa enggak? Enggak bisa dah. Enggak ada yang ditutup-tutupi. Enggak ada yang di main-main. Ya tegakkan keadilan betul-betul tegak. Ya. Mungkin ada yang sekarang diadili, dinyatakan salah tapi sebenarnya dia benar, nanti ketemu di akhirat. Ya. Maka kita harus takut terhadap hari yang mana hari itu ditegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Nah, ini tadi hatta tansaku sama usabiha fayanzil adwa wa hum aktaru mimman nazala qablahum min ahli samawat wa minal jin wal ins wa min jami'il khalq. Ini. Maka terakhir langit yang ketujuh itu pecah juga, turunlah malaikat yang di situ, mereka itu lebih banyak daripada makhluk yang sebelumnya. Ya. Yang dari ahli samawat dan juga dari manusia, jin dan seluruh makhluk. Wa yanzilu rabbuna azza wa jalla. Nah, ini terus. Maka turunlah Tuhan kita, siapa? Allah Subhanahu wa taala, fi dhulalim minal ghamam wa haulahu al-karrabiyun, dan di sekitarnya ada karrabin. Wa hum aktaru min ahli samawati sab'. Bahkan al-karrabiyun itu dari siapa? Malaikat juga. Mereka ternyata juga melebihi dari ahli samawati sab', daripada malaikat yang ketujuh tadi. Jadi di atasnya langit ketujuh masih ada alam. Nah, mereka itu yang tinggal di sana itu disebut al-karabiyun. Ya, dari ahli malaikat tentu. Lalu gimana? Lahum qurunul qalqa'amqana wa hum tahtal ars. Mereka berada di bawah arsy.
Ars dipikul oleh berapa? Berapa? Tamaniyah. 8 apa? 8 malaikat. Terus sini aja yang ini. Watanzilu al malaika al karabiyun, para malaikat karabiyun, tsumma yati rabbuna fi hamalatil ars tamaniyah. Kemudian turun Tuhan kita Allah memakai urut memang. Jadi manusia, jin dan makhluk ini kumpulkan dulu. Kemudian malaikat-malaikat langit 1, 2, 3 sampai 7 mudun juga. Baru namanya malaikat di bawah arsy turun juga. Yang mana di bawah arsy ini ada malaikat yang besar-besar. Ya. Yang dibawa oleh 8 samania ini. Ya, 8 berarti sudut 8. Ini kan 4. Misalkan sudutnya itu situ malaikat, ada lagi di sini, situ, itu berarti 8 malaikat. Jangan dikira kecil malaikatnya. Ya apa malaikat? Bainaka kullu malaikin wa rutbatihi masiratu sab'ina sana. Malaikat ini antara betis dan mata kakinya itu, kaki punya mata ya. Ya, makanya kesandung ku moto menyandi lho. Duwe dhewe kaki iki moto. Asline gak oleh kesandung. Mosok ono motoe dhewe. Kaki sampai betisnya, mata kaki sampai betisnya berapa jaraknya? Sab'ina sana. 70 tahun perjalanan. Ya. Baina fatwa mamangkibihi ya 70 juga. Kalau yang pertama tadi 500. Nah, ini 70. Ya. Dari fakhat ini sampai ke mangkibai ini apa? Pundak 70 juga. Ya. Antara pundak dan pundaknya berapa? 70 juga. Wa kullu malikin minhum lam yata'ammal wajhu sahibi. Dari pojok 8 tadi, misalkan kayak pojok ya, muter ini ya kan, pokoknya 8 malaikat ini misalkan segi 8. Masing-masing temannya malaikat sini dengan situ tidak melihat wajahnya. Karena apa? Malaikat ini waktu itu tidak berani dongak ke atas. Di atasnya aras, dia apa ini gini? Pikul, dukure aras. Kawani ndelok ke atas, takut karena di atas ada Allah Subhanahu taala. Sehingga dia meletakkan wajahnya di dadanya. Kawani ndelok kancane, gak tahu tolak-tolak ini kan. Wis ndingkluk kabeh. Ndingkluk kabeh. Seraya mengatakan mana tadi? Baina sedai yaqul, mereka mengatakan subhanal malikil quddus. Nah, seperti kita kalau sudah selesai apa? Salat tarawih. Witir itu ya, tarawih, witir terakhir. Ini kita disunahkan baca apa? Subhanal malikil quddus. Ya, seperti malaikat ini ya. Apa artinya subhanal malikil quddus? Maha suci Allah Subhanahu wa taala Al-Malik Al-Quddus. Apa lip artinya lip? Subhanal Malikil Quddus. Menyebutkan ini. Raja yang kudus, maha suci, kudus.
Lalu disitulah Allah turun. Ya. Di situ tadi juga disebutkan seperti yang disampaikan Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah apa? Nah, yang hati-hati kalau bacanya jangan sampai keliru atau kepleset. Hal yanzuruna illa ayatiyahul malaikat illa ayatiyahullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu amati wal malaikatu. Jangan sampai dibaca bawah malaikati. Kadang-kadang yang dari depannya kan memang minal ghamami ya, minal ghamami wal malaikati biasanya ya kan begitu. Nah, tapi ini harus dibaca wal malaikatu. Nah, karena apa? Ini tidak ataf dengan malaikat. Ya, jadi kalau dibaca ini soalnya nanti urusannya dengan apa? Tauhid, akidah. Kalau dibaca berarti Allah di bawah malaikat. Apa ada Allah? Apa mungkin Allah berada di bawah malaikat? Tidak mungkin. Maka harus dibaca wal malaikatu. Baru setelah itu diputuskan perkara. Ya. Mana tadi? Jadi hati-hati kalau baca itu di surat apa? Al-Baqarah. Ya, ini sering kepleset kita. Ya, kalau nggak sengaja karena kebiasaan minal ghamami wal malaikati, karena kebiasaan dari min ini biasanya ibisan ya nggak apa-apa. Tapi harus dibaleni kalau eling wal malaikatu. Baru diputuskan perkara. Baik. Jadi di sini disampaikan kenapa ada ghamamnya? Ini karena Allah turun itu diliputi, maksudnya diliputi awan. Biar apa? Mana tadi? Jadi ketika Allah turun ini apa? Betul-betul suatu waktu yang sangat menggetarkan, menakutkan. Karena apa? Kita dalam penantian qadha. Qadha itu apa? Penantian putusan. Nah, biasanya gitu. Orang sampean pernah ngikuti peradilan. Kalau hakimnya mau membacakan putusan, wah biasanya wis deg-deg kabeh. Menang tangga, ya apa putusane? Belum diketok gini wis. Wah. Maka di sini sampai disebutkan ayo ini. Yahbitullahu hina yahbitu wa baina khalqi sab'una alfin hijabin. Ya. Ketika Allah turun ini, maka antara Allah dan antara makhluk ini masih diberi hijab. Walaupun itu di hari kiamat. Ya. Allah ini dihijab oleh Allah. Ya. Dihijab berapa ini? Nah, lihat nih.
Sab'una alfin hijabin. 70.000 hijab. Nah, kalau di dunia ini kan ini hijab ini berapa ini? Hijab ini satu, udah nggak kelihatan ya akhwat di sana. Nah, apakah ada yang tidur? Apakah ada yang ngomong-ngomong? Atau ada yang batuk-batuk? Siapa itu tadi? Nggak tahu kita, hanya suaranya aja. Allah sampai menghijab dirinya berapa tadi? 70.000 ini. Sab'una alfa hijabin. Masya Allah. Sab'una alfa hijabin. 70.000 hijab. Minna, di antara hijab itu ada an-nur wa dzulma. Ada nur dan dzulma. Fayasutul ma fi tilka dzulma syautan tankhali'u minhu al-qulub. Hijabnya ini anak yang terbuat dari mak juga berarti. Apa mak? Air. Maka air di situ itu gembledek. Saking apa? Menakutkannya waktu itu. Syautan tankhali'u minhu al-qulub. Wong krungu gembledeke banyu iku mang atiku sampai miris. Karena apa? Allah turun. Malaikat arsy, siapa malaikat arsy siapa namanya? Yang memikul arsy tadi aja diklu apa meneh awak dhewe ngene iki. Waduh tambah mengkerat. Aduh, ya pikire nasib pikire. Kau aja wani ngangkat ini. Semuanya tertunduk. Nah, maka di ayat yang lain apa? Hamsah illa hamsah. Ini apa nih? La yasma'una hasisau. Ayat wa qasadil aswat. Pada waktu itu gak ada yang berani angkat bicara. Wa qasadil aswat. Ya. Semuanya tunduk. Ya. Mereka gak berani angkat bicara. Dalam ayat lain juga illa hamsa. Yang illa hamsa wa qasadil aswat itu Ar-Rahman. Terus wala tasma'u illa hamsa. Illa hamsa iku apa hamsa iku? Ambaan sampeyan nek kuweden lho. Ngos-ngos, illa ngos-ngosnya saja. Kecuali ngos-ngosnya saja. Apa iku bahasa Indonesia iku? Ya, kecuali ngos-ngos itu krungu. Ya. Jadi di sana itu nanti sampai hening. Ya. Karena Allah sudah datang pada waktu itu. Ya. Maka Allah mengatakan ayat berikutnya ini. Wa qala ta'ala al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman. Apa? Al-mulku kerajaan, kekuasaan yauma idzin pada hari itu al-haq yang benar punya siapa? Lirrahman, punya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yauman 'alal kafirina asira. Maka pada waktu itu hari bagi orang-orang kafir itu asiron apa? Mendapatkan kesukaran. Ada kalimat kan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setelah usr apa usr? Kesukaran pasti akan datang kemudahan. Setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Jadi
Itu kalau di dunia ada kesukaran, ada kemudahan, ada kesukaran, ada kemudahan. Tidak Allah sebutkan inna ma'al usri usra. Mari sukar mana enggak? Pasti mari gak enak, ono enake. Ini sudah sunnatullah. Mari gak enak, pasti enak mana? Ya, itu pasti. Gak Allah pernah menyebutkan setelah gak enak terus. Gak ono. Iku kan pikirannya sampean. Krono sampean gak duwe motor misalnya. Wis ngomong waduh awak iki urip kok ngene tok jere. Ya. Padahal tahu enak. Lagi zaman gak eling ngono enak. Dianggap Pak enak tok ae. Ndak ono wong iku urip gak enak tok ae. Tapi sebaliknya nanti kalau sudah di hari kiamat kana yauman 'alal kafirina asiro. Gak enak tok wis. Nek wis gak enak tok wis. Sapa iku? Wong kafir. Ya. Kama qala ta'ala limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Surat Ghafir ayat 16. Nanti begitu Allah turun, seluruh makhluk ini dikumpulkan, baik malaikat, ya semuanya akan kumpul nanti. Gak ono sing kececer, gak ngumpul. Ojo uang, malaikat langit-langit itu kayak semuanya ngumpul. Omne dewi ini gimana? Waduh, gak ono sing kececer. Misalnya delik nang ini sumur, gak ono sumur di sana. Gak ono bunker, ape metu ke bumi, cukul. Kelompok di masar, kelompok apa? Limanil mulkul yaum. Punya siapa kekuasaan? Kalau sing jawab, ada saiki. Oh, saya berkuasa. Ini kekuasaan saya. Kait duwe parkiran kene kuno ae. Ya gak ngilokno tukang parkir. Kadang ngono wong iku ya. Kait duwe kekuasaan kecamatan. Wah, ini daerah kekuasaan saya ini. Apa ini? Berani-berani kaki. Aduh, iki rek. Wis. Maka dari itu raja-raja yang zalim misalnya Fir'aun, Namrud, siapa raja-raja yang tadi. Lalu Allah mengatakan, limanil mulkul yaum? Wah, ini siapa? Kekuasaan raja di raja. Al-yawma lillahil wahidil qahar. Hari ini kekuasaan hanya milik Allah satu-satunya. Wa fi sahih innallaha yatwis samawati bi yamini wa ya'khudul ardaini bi yadil ukhra. Di dalam hadis yang sahih, maka langit-langit ini semuanya alam semesta ini dikepel oleh Allah, sak kepelan Gusti Allah tok. Langit ya di langit. Oh, ono terus sampai saiki langit ndi. Langit yang pertama aja enggak tahu orang. Mana langit itu? Teropong terus. Paco maneh. Teropong gadekno maneh. Gak kena-kena. Nah, iya di langit iki. Akhirnya para ilmuwan ngomong langit itu batas pandang kita. Nanti sampean gak ada teropong di langitnya itu, tingkat itu, biru itu. Padahal itu kalau teropong tembus mana? Biar teropongnya macam mana? Tutup kono, gini nanti. Wadah ini teropong, tutup kono. Wadah ini mana? Tahu langit itu. Tuh di langit. Akhirnya karena dia gak ada langit, terus muni apa? Langit itu batas pandang kita. Ilmuwan mengatakan batas pandang kita. Berarti harus cetek ilmune turun kaya kanjeng Nabi tutup langit ngono ya. Masya Allah. Ngono kaya-kaya. Sak kegemane ya Allah alam semesta ini. Juga aradain bumi isinya ini sak kegemane semua. Supaya kul anal malik anad dayyan aina malikul ard. Kata Allah apa? Pada waktu itu, akulah raja di raja.
Akulah orang yang akan membalas. Ya Allah akan tegakkan hukum. Aina mulukul andi raja-raja yang dulu kaya-kaya itu di atas bumi. Aina jabbarun, mana para penguasa yang bengis? Ono tare penguasa bengis. Sing sifatnya kayak Fir'aun, mana? Yang enggak sama sikut. Yang apa sama penjara. Nanti tegakkan di hari akhir nanti. Ana yang para bengis-bengis. Aina mutakabbirun. Ende kalau ane wong sing sombong-sombong ini. Ya. Kau sing wani ngangkat kabeh dingklu. Wa kana yauman 'alal kafirina asira aw syadidan syu'ban li annahu yaumu 'adlin wa qada'i faslin. Maka golongan wong kafir pada waktu itu syadidan syu'ban. Apa syu'b itu? Awak meneh gawe garap ujian lho. Syu'b Ustaz. Syu'b jidan. Syu'b jidan gak iso. Syu'b iku apa? Sulit ya. Sulit jidan syu'b. Syadidan syu'ban. Wis kau enak pol bahasa itu. Kau enak ibas. Kenapa? Li'annahu yaumu adlin wa qada'i faslin. Karena pada waktu itu ditegakkan keadilan dan terperinci. Nah, kau ono sing disingit-singit no. Di Indonesia ono korupsi, marah-marah diadili, ceret, kena 6 tahun. Wah, mari korupsi sekian ratus triliun, 6 tahun dipangan 7 turunan gantek iku. Ya, Masya Allah. Kok enak men iki hukum di Indonesia ini. Ya Allah. Tapi jarinya nanti direvisi iku. Ganti piro 20 tahun. Nek awakmu hukum 20 tahun ngono tok terus kono revisi mana. Dadi 5 tahun mean. Ya iku mang. Enak men. Ya, akhirnya sampai ono tagar, aku yo gelem wis. Masih 10 tahun, 20 tahun. Ya, sing penting kene duit 100 miliar, 100 triliun. Apa-apa aku dihukum. Ya. Penting kowe iki dulur-dulur anak-anak kudu iki oleh 100 triliun. Jadi bahasa ngono dadi apa? Tumbal gak apa-apa. Sing penting anak oleh gak ngono lah ya. Karena apa? Gak dimiskinkan ini. Masya Allah. Nah nanti gak ada keadilan betul-betul ditegakkan. Wadzalika yaumaidin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Di surat apa? Mudaththir. Orang kafir pada waktu itu akan mengalami kesulitan. Wa halul kafirina fi hadzal yaum. Inilah hal keadaan orang kafir pada hari itu. Wa amal mu'minun kama qala ta'ala la yahzunumul faza'ul akbar wa tatalaqqawul malaikatu hadza yaukumul ladzi kuntum tu'adun. Sementara orang-orang mukmin tidak akan mengalami kesulitan dan akan mendapatkan busra. Busra itu apa? Kabar gembira. Qala qila mana tadi? Pada hari itu yaumi kana miqdaru 50 alfasana. Atwalu hadzal yaum. Berapa? Ma atwalu hadzal yaum. Berapa sehari pada waktu itu? Satu hari di hari kiamat itu berapa? Yauma kana miqdaru 50 alfasana. Sehari sama dengan 50.000 tahun hari kiamat nanti. Wah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi bi yadihi innahu la yukhaffafu 'alal mu'minina hatta yakuna
Tapi walaupun panjang sekian sehari sekian ribu tahun itu bagi orang-orang mukmin kata Rasulullah SAW la yukhaffafu, benar-benar akan diringankan alal mukmin hatta yakuna akhaffa alaihi min sholati maktubatin yusalliha fit dunya. Ya. Sementara orang-orang mukmin seperti kita ini keadaannya akan diringankan oleh Allah. Kalau orang kafir, wah. Orang mukmin gimana? Keadaannya itu tidak lebih seperti kita sholat maktubah. Ya. Seperti sebentar. Ya. Makanya kemarin yang disebut makilah itu hisabnya. Bagaimana Allah menghisab seluruh makhluk ini? Allah akan menghisabnya dengan hisab yang cepat. Ya. Apa hisab yang cepat? Seluruh makhluk ini akan dihisab. Hanya makilah itu apa? Tempat qailula, waktu qailula. Ya. Kapan waktu qailula? Kalau di sini mungkin ya sekitar jam 11 sampai jam setengah 12 zuhur. Ya, situlah. Jadi nggak ada sehari Allah menghisab seluruh makhluk ini. Ya, dari pagi sampai duha, akhir duha, itu aja. Ya. Makanya bagi orang mukmin semoga kita dihisab hisaban yasira. Amin. Dihisab dengan hisab yang cepat. Ya. Maka sepertinya surut gitu aja. Lalu dimasukkan surga Allah SWT. Baik. Itulah keadaan pada waktu hari kiamat di mana seluruh makhluk akan tertunduk dan merasa takut terhadap putusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana pada waktu itu nanti orang-orang yang berbuat zalim merasa apa ketun. Nah, tapi ketun buri. Ono ta ketun ngarep. Ketun ora ngarep. Mesti ketun niku buri, ketun ora. Apa? Mang melo. Supaya arek-arek sing melok-melok oleh apa ya. Kak melo rek. Utawa mang waca niki, tiba iki metu kata waca pas ujian. Ya. Maka bagaimana keadaan orang-orang kafir pada waktu itu? Wa yauma wa qaulu ta'ala wa yauma ya'adul zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wa yauma ya'adul zalimu ala yadayhi. Ya. Dan ingatlah ketika pada hari itu orang-orang zalim. Zalim itu siapa aja? Ya orang kafir, orang musyrik, orang fajir yang banyak dosa. Pokoknya orang-orang yang banyak berbuat dosa. Zalim. Ya adzul zalimu ala yadai, yang dia itu gigit jari. Nah, ini kalau Farudin ini bukan gigit jari, tapi sendeku. Gigit jari apa kemudian? Nah, ngene iki jenenge apa? Apa? Tumpang jari, tumpang jari. Ngantuk ya apa ini? Utawa jari wong nek gawe ngene iki wong iku nyangka utang, mikir utange, saking abote pikirannya disangka sampai tangane. Kalau nanti orang kafir gigit jari, menunjukkan apa? Ketun, apa? Ketun. Ala yadai yaqulu, dia mengatakan apa? Ya laitani. Ya. Aduhai celakanya aku. Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dulu saya tidak mengambil jalan bersama Rasul? Ya. Nanti wong kafir iki ana di akhirat nanti ketun. Aku biyen kok gak mengambil jalan
bersama jalannya Rasul. Ketun. Wong Arab ngene. Kene gigit jari. Sudah umum ya gigit jari. Ketun, gigit jari. Merasa rugi. Yukhbiru ta'ala an nadamin zalim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang nadam. Nadam itu apa? Ketune az-zalim wong zalim. Alladzi faraqa tariqas rasul wa ma ja'a bihi min indillah min al-haqqil mubin. Yang dia tidak mau ikut faraqa menyimpang. Faraqa menyimpang tariqar rasul dari jalannya Rasul yang mustaqim ini. Menyimpang. Jalan sini, jalan sini. Makanya Rasulullah pernah menggambar apa? Garis lurus, tegak. Yang sini garis menyimpang. Menyimpang. Kata Rasulullah, Pak, ini jalannya Allah, lurus. Siapa yang jalan di sini sampai seret sampai kepada Allah. Yang menyimpang ini jalannya setan di samping-samping ini. Ada kanan kiri. Orang jalan di mustaqim ini. Di Rasulullah itu ya ngekei gambaran. Ini biar kita itu mantap, biar gampang mencerna. Orang yang jalan di atas jalan agama Allah ini, Shiratal Mustaqim itu seperti orang jalan di tengah ini. Maka sampai pada Allah. Tapi setan enggak diam. Setan kait melaku ini awe-awe. Wih, lapo mondok cari setan ini. Ka enak mondok. Oh, kancamu dhewe jopo. Kafe-kafe, genjreng-genjreng. Ngapain mondok? Waduh, iki kan seneng awake iki. Apa? Tak mondok. Minggir. Ada enggak yang sehari 2 hari minggir? 1 bulan 2 bulan tereliminasi. Melok nang ngene setan iki. Atau nek wong-wong ya sing kerja-kerja cari jalan halal. Waduh, repot to mencerek. Ngojek pakai ojekan. Dodol bakso pakai sing dodol bakso. Dodol cireng akeh sing dodol cireng. Bingung deh. Apa meneh dodol apa sing goreng-gorengan. Akeh kan sing dodol. Padahal Allah hanya nyuruh usaha. Wis usaha wis karepmu. Wow, dodol bakso, dodol cireng, dodol cilok, dodol gorengan, dodol apa meneh? Macam-macam. Yo contoh lah, waduh ya payu tangke. Dodol wis. Nah, kalau dia itu enggak istiqomah di jalan Allah. Dodolan sing halal ruwet temen. Lah, akhirnya agak sing apa ngerampok. Langsung sugih aja nih. Akhirnya apa? Begal. Langsung sugih. Iya langsung. Ya. Nah sing sik leren nyelengi kate tuku sepeda, sepeda elek-elekan ae dhisik. Nah. Sabar jenenge. Enggak sabar. Nek wong ae celurit. Ha. Nih kon nangke minggir. Ya iki nuruti setan. Lah orang-orang salah kata tariqah ukhra. Nah ini. Jadi mereka hendak faraqa tariqar Rasul, menyimpang dari jalannya Rasul. Wa ma ja'a bi min indillah, dan apa yang Rasul sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Minal haqqil mubin, berupa jalan yang hak, yang nyata, yang benar. Alladzila maryata fi, yang tidak ada ini syak apa? Itu artinya jalan Rasul ini pasti, gak usah bingung-bingung. Wasalaka tariqan ukhra, akhirnya dia mencari jalan pintas, mengkorono. Ghairu sabilir Rasul, bukan jalannya Rasul. Fa idza kana yaumul kiamati nadima, maka nanti pada hari kiamat akan nadima, menyesal. Haitsu la yanfa'uhu an-nadam. Padahal apa manfaat pada waktu itu? Ketut, gak manfaat saja. Makanya ketut di dunia sena. Ya. Wa'addu ala yadai asratan wa asafan. Maka dia gigit jari.
Sebenarnya ayat ini adalah nazala sababun nazalihi fi Uqbah. Sebenarnya Uqbah bin Ubay. Tapi ini sangat umum sebenarnya, yaitu untuk seluruh manusia yang suka berbuat zalim, kekufuran, kemusyrikan dan lainnya. Saya kira demikian. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita hidayah untuk terus istiqomah di jalan Allah SWT agar tidak ketun seperti orang kafir nanti di akhirat. Kafa'na bihadza, kita tutup dengan bacaan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.